Teman cerita bukan cerita biasa. Teman-teman, kali ini kami mengajak teman-teman sekalian untuk jalan-jalan keliling Kota Kupa bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan bercerita tentang seberapa siapkah penyelenggara pemilu kita menyambut tahun politik di 2024. Ikuti ceritanya. Oke teman-teman, sudah ada bersama kita Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Thomas Dohu. Hari ini kami sengaja menculik beliau. Di tengah kesibukannya beliau, kami minta izin di KPU tadi, kami culik ketuanya untuk jalan-jalan keliling Kota Kupang sambil berbagi informasi, sharing, dan edukasi kepada teman-teman semua terkait dengan kepemiluan kita. Ya. Apa kabar Bapak? Amin, puji Tuhan sehat sampai Sehat ya? Iya, benar. Jadi Pak Ketua gini, saya teringat kata-kata statement dari Pak Ketua KPU, Iya. Pak Hasyim Asyari, Iya. saat peluncuran tahapan pemilu. Iya. Ini saya sebenarnya mencatat ada dua hal. Pertama, KPU menyadari bahwa pemilu tahun 2024 ini panas. Benar. Tapi di waktu yang sama juga Pak Ketua KPU sendiri juga mengingatkan masyarakat bahwa mau berkompetisi, mau panas seperti apapun, kita tetap bangsa Indonesia. Iya, iya. Itu bagaimana itu? Iya, pemilu kita memang sudah sangat jelas ya diatur baik dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya. Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi Indonesia ini dengan kemajemukannya, suku, bangsa, ras, agama, dan golongan yang berbeda-beda, tapi kita disatukan. Ya. Sebagaimana juga dalam bunyi Pancasila kita yang ketiga, Betul, Persatuan Indonesia. Kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang beragam, majemuk, tapi kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Dan ini memang harus disadari semua teman-teman di rumah. Harus disadari. Jadi kompetisi itu tidak hanya kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi kompetisi yang melibatkan dengan berbagai macam komponen masyarakat tadi. Iya, nah, betul. Karena dalam kemajemukan, walaupun tugas kepolitikannya itu tadi merebut kekuasaan setiap 5 tahun sekali, baik itu DPR maupun juga presiden, legislatif maupun juga eksekutif, tetapi kita sebagai saudara, sebagai sahabat satu kampung, satu rumah. Pencoblosan satu hari, tetapi persahabatan, persaudaraan itu sepanjang masa. Sepanjang masa. Dia hanya setahun. Apalagi sekarang kita masuk dalam era pemilu serentak. Dalam 1 tahun yang sama kita melaksanakan proses politik. Di tahun 2024, yaitu pemilunya 14 Februari tahun 2024 dan pemilihan gubernur bupati serentaknya 27 November 2024. 1 tahun yang sama. Tanggal 14 Februari tahun 2024 itu pas hari Valentine. Benar. Jadi selain kita beri kasih sayang, tanggal 14 Februari 2024 juga kita beri suara. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang pemilu tahun 2024. Benar. Sampai sekarang ini sudah sampai ke tahapan apa? Silakan. Ya, pemilu kita itu diselenggarakan dalam tahapan-tahapan. Jadi kita sebutnya itu ada 11 tahapan. Jadi kalau dihitung masa waktunya mulai 14 Juni 2022 sampai dengan dilantiknya presiden pada bulan Oktober tahun 2024. Jadi kurang lebih 28 atau 29 bulan ya. Masa tahapan pemilu. Ya. Apa tahapan-tahapannya? Ada 11 tahapan. Tahapan pertama itu adalah kita menetapkan jadwal tahapan penyusunan anggaran dan juga peraturan-peraturan KPU. Lalu yang kedua, kita memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik.
peserta pemilu. Iya. Proses ini sudah berjalan. Dengan masuk ke tahap 3 itu adalah menetapkan partai politik peserta pemilu. Ada berapa Tanggal partai politik? 14 Desember yang lalu ada 24 partai politik. 24 partai politik. 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal. Ayo, mungkin teman-teman di rumah tahu partai politik apa saja yang menjadi peserta pemilu. Komen ya di Ya, komen di kolom komentar pertama, nanti. Komen pertama dapat hadiah nanti dari Pak Siap. Ketua KPU nih. Siap. Kita kasih Ya, nanti. 3 Bisa disebut nanti, Mhm. Pak Dede. Yang pertama itu adalah partai yang masih punya kursi di Senayan. Ya, Dan partai yang punya kursi di baru Senayan sama dan sekali. iya, partai yang silakan baru sama- disebut dan 6 partai lokalnya. dan 6 partai lokal Oke, ya. siap. Kita kasih hadiah. Siap. Lalu tahapan yang ketiga itu adalah tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Dengan adanya peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 tanggal 6 Februari lalu sudah ditetapkan di NTT ada daerah pemilihan DPR RI-nya 2 Ya. itu sejumlah 13 kursi. 13 kursi. Lalu daerah pemilihan provinsinya 8 daerah pemilihan sebanyak 65 kursi. Ya. Dan daerah pemilihan di 22 kabupaten. Untuk NTT baik DPR RI lalu DPR provinsi dan DPRD Kabupaten kota. kabupaten itu kurang lebih 728 kursi yang diperebutkan. Ya. Seluruh NTT. Dan itu sudah ditetapkan. Jadi itu tahapan yang keempat. 4. Tahapan yang kelima adalah pencalonan DPD yang sedang berjalan saat ini. Lalu tahapan yang keenam itu adalah pemutahiran data pemilih yang juga sedang dilaksanakan pada saat ini. Tahapan ketujuh nanti kita masuk pencalonan juga sama menyambung yang tadi pencalonan, tapi juga untuk pendaftaran calon DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Nah, ini yang pasti banyak nanti. Nah, itu bulan Mei, tanggal 1 sampai 14 Mei kita menerima dari partai politik yang sudah ditetapkan tadi, betul. memasukkan daftar calon-calonnya, lalu dilakukan verifikasi dan ditetapkan oleh KPU. Itu tahapan ke-7. Tahapan ke-8 kita masuk ke masa kampanye. Iya. Nah, masa kampanye itu kita masuk dalam waktu 75 hari. 75 hari Hanya masa kampanye. Benar. Lalu tahapan berikutnya kita masuk ke tahapan masa tenang, 3 hari. Masa tenang itu adalah kita tidak lagi melakukan kampanye, semua atribut-atribut peserta pemilu itu diturunkan. Dan kami siap-siap melakukan distribusi logistik dan dipastikan 1 hari sebelum hari H seluruh logistik kami sudah tiba di TPS. Kembali ke tanggal 14 Februari tadi, kita beri kasih sayang, kasih sayang, kasih suara, dan bukan kasih uang. Nah, setelah dilakukan penetapan, undang-undang kita memberikan kesempatan kepada siapa yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil, terutama dalam proses pemilu itu untuk mendapatkan hasilnya, bisa melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, ada prosesnya. Kalau itu sudah diselesaikan, baru ditetapkan hasil pemilunya berdasarkan gugatan terakhir tadi. Untuk selanjutnya dilakukan pelantikan atau pengambilan sumpah, baik itu DPR maupun presiden terpilih. Begitu. Nah, saya tertarik dengan proses yang saat ini sedang terjadi. Benar. Kebetulan saya baca beberapa media yang nulis berbagai kejadian di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di NTT, terkait dengan proses pemutahiran data atau cokli tadi. Nah, pertama saya baca di radarindramayu.com tanggal 15 Februari 2023 itu ada kejadian duka petugas Pantarlih disangka penagih utang sampai diusir warga yang emosi tidak kebagian bansos. Pemutahiran data dikait-kaitkan dengan pembagian bansos. Itu pertama. Yang kedua, Tribun Pontianak. Tanggal 15 Februari 2023 juga. Itu warga Perumnas tolak coklit pemilu 2024 oleh KPU Kubu Raya.
Itu kedua. Penolak ya. Ya. Yang ketiga Kompas.com tanggal 13 Februari itu nulis waspada penipuan. Ini ciri-ciri petugas coklit KPU yang datang ke rumah. Kemudian saya baca 1-2 hari ini ada kejadian juga di NTT. Nah, saya minta sedikit komentar atau penjelasan terkait dengan proses coklit ini supaya mengedukasi teman-teman di rumah bahwa oh ini loh proses coklit. Ya. Baik, sebenarnya coklit itu adalah bagian dari tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi penyusunan, pemutakhiran dan penyusunan data pemilih. Itulah tugas utamanya penyelenggara, melayani pemilih menggunakan hak pilih. Cara pelayanannya apa? Pertama, menurut undang-undang kita harus terdaftar dulu sebagai pemilih. Terdaftar sebagai pemilih. Nah, dan terdaftarnya 1 kali. Tidak boleh lebih dari 1 kali. Nah, proses-proses itulah yang kami lakukan saat ini. Ada 3 hal yang mau kita pastikan. Pertama, dari aspek komprehensif. Dipastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia, khususnya di NTT, yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Syarat sebagai pemilih itu kan umur 17 tahun. 17 tahun. Kalau belum beruntung umur 17 tahun, sudah kawin atau menikah. Kami harus daftarkan sebagai pemilih. Nah, itu proses komprehensif. Yang kedua, akurat. Nah, cara mendaftarnya harus lengkap, mulai dari nomor KK-nya, NIK-nya, nomor induk kependudukannya, namanya, alamatnya, jenis kelaminnya, umurnya, tempat tanggal lahirnya. Kalau dia penyandang disabilitas harus kami catat semua. Itu yang disebut akurat. Dan yang ketiga itu mutakhir. Apa mutakhirnya? Tidak boleh lagi mencatat ganda atau double. Bukan hanya ganda data di dalam pemilih TPS. ganda dan sebagainya. Bukan hanya ganda di dalam TPS itu, tetapi antar TPS di seluruh Indonesia. Bukan pemilih. Proses menuju 3 prinsip tadi, kami datangi rumah, kami temui pemilihnya, lalu kalau kami temui pemilihnya, minta dokumen kependudukan, KTP elektronik, dan KK, dan berikut dilakukan coklit. Coklit itu mencocokkan dan meneliti antara KTP yang diberikan oleh pemilih dengan daftar pemilih yang sudah kami miliki. Nah, daftar pemilih yang kami miliki itu berasal dari data penduduk potensial pemilih DP4 yang kami terima dari Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui Kemendagri beberapa waktu lalu. Lalu disinkronkan dengan data pemilih berkelanjutan yang kami proses selama ini. Betul. Jumlahnya di NTT itu sebanyak 4.019.595. Itu data pemilih NTT. Nah, itu yang disebut daftar pemilih tadi. Jadi, daftar pemilih ini kita bagi per TPS paling banyak 300. Lalu per TPS paling banyak 300 tadi kami berikan kepada petugas coklit kami sebagai bahan dasar mengecek nama ketika masuk rumah, meminta dokumen, dicek satu persatu. Sesuai tidak komponen tadi, NIK, NKK, nama, dan lain sebagainya. Nah, petugas kami, seperti berita tadi, dilengkapi atributnya. Apa atributnya? ID card-nya punya, dia memakai rompi, dia memakai topi, dengan dokumennya tadi, daftar pemilih, juga tanda bukti stiker, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, lalu stiker dia telah dilakukan pendataan. Nah, itu yang sedang dilakukan mulai tanggal 12 Februari lalu sampai 14 Maret nanti. Sampai tanggal 14 Maret 2023. 2023 ini kami pergi dari rumah ke rumah. Nah, buktinya Bapak Ibu, teman-teman pemilih semua telah terdaftar. Lihat saja di pintu rumahnya sudah tertempel belum? Stiker. Stiker. Begitu. Nah, dari data ini nanti kami kumpulkan dia menjadi daftar pemilih sementara. Jadi hasil coklit itu dikumpulkan menjadi daftar pemilih sementara. Lalu kami tempel di seluruh desa kelurahan di NTT. Lalu diberi kesempatan kepada masyarakat memberikan tanggapan apakah namanya sudah sesuai atau merasa belum terdaftar. Lihat lagi di situ. Nah, lalu kalau ada masukan dan tanggapan masyarakat, kami mendaftar lagi sebagai daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi sudah ada masukan dan tanggapan masyarakat. Jadi ketika ada persoalan apapun selama masa coklit itu, pasti ada perbaikan, pasti cepat direspon oleh KPU. Benar. Tetapi dari proses misalnya tadi berita tadi
kadang juga kita menerima kritik dari teman-teman, dari pengawas. Yang tadi prosedurnya adalah kami datangi rumah, temui pemilihnya, minta dokumen kependudukannya, lalu dilakukan coklit atau pencocokan dan penelitian. Tidak boleh kami dari rumah mencatat namanya lalu menempel. Itu salah prosedur namanya. Sampai pakai telepon. Itu salah prosedur namanya. Bisa menggunakan video call kalau dia itu kategorinya pemilih baru. Tetapi sepanjang itu adalah penduduk di wilayah itu, wajib kita datangi. Sebenarnya ada beberapa makna kalau kita datangi. Pertama, itu adalah sarana pertama penyelenggara berinteraksi dengan pemilih. Betul. Ya kan? Betul. Kita tidak hanya meminta dokumennya saja, tetapi bisa juga pemilih nanti bertanya, sekarang tahapan apa ya? Gitu kan? Oh iya. Seperti apa pemilu 2024 itu ya? Sambil sharing lah. Sambil diceritakan, sambil diberitahukan, sambil dijelaskan supaya pemilih memahami, oh pemilu kita itu seperti apa 2024. Jadi kita memudahkan Pantarlih untuk melaksanakan coklit dengan data yang lengkap tadi, dengan atribut, tetapi juga kita punya sarana yang namanya e-coklit. Jadi memudahkan mereka melapor harian kerjanya dan memastikan prosesnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, Pak Ketua. Ya. Kita tahu bahwa pemilu tahun 2024 itu menjadi mega politik. Benar. Bahkan disebut sebagai kontestasi politik yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia, bahkan dunia. Dunia juga. Karena kita pemilihan serentak. Benar. Lantas, seberapa siap sih KPU Provinsi NTT menghadapi pemilu tahun 2024? Jadi 3 sistem, 5 jenis surat suara di hari yang sama. Gitu. Nah, coba bayangkan mengurus logistiknya seperti itu. Belum lagi perhitungan suaranya. Belum lagi perhitungannya tadi di waktu yang sama. Kalaupun diperpanjang paling lama 12 jam sampai pukul 12 siang. Pukul 12 siang di tanggal 15 Februari. Sudah selesai di TPS. Nah, disitulah beban kerja kita memang sudah tambah tinggi. Tekanan-tekanan ini yang sangat penting ya. Tekanan-tekanannya juga dan sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana KPU? Apakah KPU NTT siap? Yang jelas harus siap. NTT harus siap. Karena apa? Kita punya pengalaman pemilu-pemilih itu di 2019 lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaannya sudah dibantu dengan petugas-petugas yang bersifat ad hoc. Kami memiliki 22 kabupaten kota dengan dukungan kesekretariatannya. Kami memiliki 315 kecamatan dan sudah terbentuk PPK-nya, anggota PPK-nya dengan dukungan kesekretariatannya. Kami sudah membentuk PPS, Panitia Pemungutan Suara, di 3.442 desa kelurahan di seluruh NTT dengan dukungan kesekretariatannya. Nanti di TPS atau yang coklit sedang berlangsung saat ini, kami akan membentuk KPPS kalau jadi sebanyak 16.632 TPS di seluruh NTT. Jadi itulah tenaga kerja kalau mau saya bilang ya. Sekarang penyelenggara pemilu di NTT sebanyak 40.000 lebih. Pak Ketua, sambil jalan-jalan tadi, keliling-keliling, saya sambil lihat-lihat itu ada banyak sekali baliho. Benar. Sudah mulai tempel-tempel baliho dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Ini di Bundaran PU. Ada. Lalu tadi di sekitaran jembatan di Liba juga banyak, lalu di Bundaran Kirap juga banyak. Benar. Ini hal yang saya mau tanyakan juga. Kita harus sadar juga bahwa kemajuan teknologi hari ini memudahkan orang berkampanye, bersosialisasi. Benar. Selain tempel-tempel di pinggir jalan kayak begini. Benar. Nah, memangnya ada mekanisme atau aturan yang mengatur kapan baru bisa kampanye, kapan baru bisa sosialisasi. Karena ya, tanpa harus berkampanye seperti ini, orang sudah bisa menggunakan kayak smartphone, kayak teknologi-teknologi modern hari ini. Gitu Pak Ketua. Kalau Pak Dede tadi lihat di kantor, kami sudah pajang 18 bendera partai politik. Nah, jadi sekarang setelah ditetapkan partai politik peserta pemilu tanggal 14 Desember lalu, partai politik boleh berkampanye. Apa yang dikampanyekan? Yang dikampanyekan adalah nomor urut partai politiknya, benderanya, itu boleh. Tapi tidak boleh mengajak orang untuk memilih karena belum masa kampanye.
Nah, kenapa? Karena pengertian kampanye itu adalah dia ada pertama ada waktu kampanyenya selama 75 hari tadi di bulan 26 November 2023 ya. Lalu yang kedua, di situ dia akan menawarkan visi, misi, program dan juga citra dirinya untuk memilih yang bersangkutan di tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Nah, sedangkan kampanye yang dimaksud sekarang itu adalah memperkenalkan partai politik itu kepada publik. Kami sendiri sebagai penyelenggara punya program yang namanya Kirap Pemilu. Kita launching tanggal 14 Februari yang lalu, dihadiri oleh Ibu Betty Epsilon Idros dari KPU RI, mau menyebarluaskan, memperkenalkan tentang siapa saja peserta pemilu 2024 yang akan datang. Kami akan berkeliling dari kabupaten ke kabupaten, 6 hari setiap kabupaten. Saat ini bendera itu sudah ada di Kabupaten Kupang, akan terus ke TTS, TTU, Malaka, Belu, Alor, Lembata, dan seluruh daerah kabupaten kota ya. Nah, apa yang dilakukan selama kirap itu di kabupaten? Mereka berkeliling menggunakan mobil yang memajang bendera-bendera parpol tadi, mengajak bagaimana tahapan pemilu itu, mengajak pemilih mengikuti coklit, mengajak pemilu bagaimana kita menjaga kondusivitas berlangsungnya pemilu, tidak boleh menyebarkan hoax, kampanye hitam, apalagi isu sara. itu yang kita terus lakukan. Nah, kalaupun yang ada di sekeliling tadi mungkin kita lihat hanya betul-betul hanya pajangnya partai politik itu sendiri. Apa sih pesan-pesan Pak Ketua KPU Provinsi NTT terkait dengan penyelenggaraan kepemiluan kita? Pertama, tentunya kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang besar dengan tingkat keberagaman, suku, agama, ras, dan golongan yang hidupnya serasi, saling menghormati satu sama lain. Kita bangga sebagai bangsa. Tentunya dalam perhelatan politik itu juga harus kita sama-sama ikut menyukseskannya. Bagaimana kita sebagai warga bangsa yang memiliki kebanggaan sebagai warga Indonesia yang telah hidup dan dibesarkan di tanah air yang tercinta ini. Mari kita sama-sama menyukseskan pemilu 2024. Dengan cara apa? Pertama, untuk saat ini pastikan diri kita terdaftar dalam data pemilih. Nah, kalau kita sudah terdaftar dalam data pemilih, maka kita sudah mengambil bagian salah satu tugas kepenyelenggaraan bahwa pemilu itu memiliki pemilih yang akan memilih kontestan yang akan berkompetisi nanti. Yang kedua, kalau kita sudah terdaftar, silahkan sosialisasikan kepada teman-teman terdekatnya. Ada cara paling mudah untuk mengetahui terdaftar sebagai pemilih, Pak Dede. Cek melalui DPT online. Cek DPT online ya. .kpu.go.id. Lihat di sini, kita tampilkan ya. Cek di DPT online. .kpu.go.id. Masukkan NIK Anda, lalu nanti ada notifikasi terdaftar di TPS mana. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita sama-sama jaga kondusivitas tadi. Keamanan, ketenangan, kesejukan, persaudaraan di antara kita. Ini hanya momen satu kali setiap 5 tahun. Betul. Persaudaraan itu tidak akan hilang. Semua sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Terima kasih Pak Ketua sudah berbagi dengan teman cerita dan teman-teman semua di rumah. Sampai di sini dulu cerita kita. Sampai jumpa. Teman cerita, bukan cerita.